Baik, perkenalkan nama saya Mitchell Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang pertama. Di barisan pertama, menjelaskan tentang prosesor untuk menyertakan pustaka standar input-output dari bahasa C yang memungkinkan penggunaan fungsi seperti printf. Di barisan kedua, berfungsi untuk menyertakan pustaka MPI yang digunakan untuk menulis program paralel menggunakan MPI. Pustaka ini menyediakan berbagai fungsi MPI untuk komunikasi antar proses. Di barisan berikutnya, berfungsi untuk deklarasi fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. Selanjutnya, arg adalah jumlah argumen yang diterima oleh program, dan argv adalah array dari argumen tersebut. Selanjutnya, insize berfungsi untuk mendeklarasikan 3 variabel integer. Yang pertama, size akan menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Selanjutnya, my_rank akan menyimpan ID atau perangkat dan kurung rank dari proses saat ini. Selanjutnya, i digunakan sebagai variabel untuk iterasi. Di barisan selanjutnya adalah MPI_init. Itu berfungsi untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Setiap program MPI harus memanggil fungsi ini di awal untuk memulai penggunaan fungsi MPI. Selanjutnya, di barisan selanjutnya berfungsi untuk mendapatkan jumlah total proses yang sedang berjalan di dalam komunikasi dunia MPI dan menyimpannya dalam variabel size. Ini memberitahu setiap proses tentang berapa banyak proses yang ada. Selanjutnya, MPI_com_rank berfungsi untuk mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini di dalam MPI_com world dan menyimpannya dalam myRank. Peringkat ini unik untuk setiap proses dan digunakan untuk membedakan satu proses dengan yang lain. Selanjutnya, for i sama dengan 0. Ini berfungsi adalah sebuah loop for yang berjalan dari 0 hingga jumlah total proses atau yang biasa disebut size. Loop ini memungkinkan setiap proses untuk menggunakan tindakan pada giliran yang sesuai dengan peringkatnya. Berikutnya, di barisan selanjutnya adalah ada MPI_barrier. Itu berfungsi untuk memaksa setiap proses untuk menunggu di titik ini sampai semua proses lain dalam komunikasi ini juga mencapai titik ini. Ini bertindak sebagai sinkronisasi antar proses. Selanjutnya, if dalam kurung i sama dengan my_rank. Barisan ini berfungsi untuk kondisional untuk memeriksa apakah i sama dengan my_rank. Ini memastikan bahwa hanya proses dengan peringkat yang sesuai dengan iterasi i yang akan mengeksekusi kode di dalam blok if. Selanjutnya, di barisan printf dalam kurung tanda petik hello world berfungsi jika proses memenuhi kondisi if, ia akan mencetakkan pesan ke konsol yang menyatakan peringkat atau rank proses saat ini atau myRank dengan jumlah total proses atau size. Selanjutnya, flash itu berfungsi untuk memaksa buffer output untuk dikosongkan sehingga pesan dicetak segera. Meskipun program menggunakan buffering. Di barisan selanjutnya, tutup kurung itu berfungsi untuk menutup blok. Selanjutnya, di barisan ke-18, MPI_finalize berfungsi untuk mengakhiri lingkungan MPI. Setelah memanggil ini, tidak ada fungsi MPI yang dapat dipanggil lagi.
Ini harus dipanggil sebelum program MPI berakhir. Selanjutnya yang terakhir ada return null. Fungsi return null ini adalah mengakhiri program dengan status pengambilan nol yang biasanya berarti eksekusi berhasil. Berikut adalah hasil dari program tersebut. Ini hasilnya dari program yang pertama. Dan kesimpulan atau ringkasan yang diambil dari program yang pertama adalah program ini mendistribusikan beberapa proses menggunakan MPI. Setiap proses mengetahui peringkatnya dan jumlah total proses yang ada. Melalui loop, program menunggu giliran tiap proses untuk mencetak pesan Hello World bersama dengan peringkat dan jumlah total proses yang dijalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang kedua. Di barisan yang pertama, berfungsi untuk menyertakan pustaka standar input-output bahasa C yang digunakan untuk fungsi seperti printf. Yang kedua, menyertakan pustaka MPI yang diperlukan untuk melakukan komunikasi antar proses dalam program paralel. Di barisan selanjutnya, di barisan keempat, di sini berfungsi untuk deklarasi fungsi main, titik awal eksekusi program. Dan selanjutnya fungsi arg dan argv digunakan untuk menangani argumen dari command line yang diteruskan ke fungsi MPI. Selanjutnya di barisan ke-6 berfungsi untuk mendeklarasikan 3 variabel, yaitu yang pertama size. Size berfungsi untuk menyimpan jumlah total proses yang dijalankan. Yang kedua myRank berfungsi untuk menyimpan perangkat rank dari proses saat ini. Yang ketiga ada i berfungsi sebagai variabel iterator untuk loop. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk inisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil di awal program MPI agar dapat memanfaatkan fungsi-fungsi MPI. Ini menyiapkan proses untuk berkomunikasi satu sama lain. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk mengambil jumlah proses yang dijalankan dalam dunia komunikasi MPI dan menyimpannya di variabel size. Semua proses akan mengetahui jumlah proses yang dijalankan. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk mengambil rank atau peringkat dari proses saat ini dalam MPI _com_world dan menyimpannya di variabel my_rank. Rank adalah ID unik untuk setiap proses dalam satu eksekusi. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk memulai loop for yang akan dieksekusi sebanyak jumlah proses size. Setiap iterasi dari loop ini akan memastikan bahwa hanya satu proses yang mencetak output pada satu waktu berdasarkan urutan peringkat. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk membuat semua proses berhenti sejenak sampai semuanya mencapai baris ini. Ini digunakan untuk sinkronisasi agar semua proses berada pada titik yang sama sebelum melanjutkan eksekusi lebih lanjut. Di barisan selanjutnya, ini berfungsi sebagai kondisi if. Ini memeriksa apakah nilai i sama dengan my_rank. Jika benar, artinya proses dengan rank yang sama dengan i akan mencetak pesan ini. Ini memastikan bahwa hanya satu proses yang mencetak pesan di setiap iterasi. Selanjutnya di barisan berikut berfungsi
Jika kondisi if terpenuhi, maka proses saat ini akan cetak pesan ke konsol. Pesan ini berisi rank proses atau my_rank dalam jumlah total proses atau size. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk memastikan bahwa output segera ditampilkan ke layar dengan mengosongkan buffer output. Tanpa ini, output mungkin tertunda karena buffering. Dan yang ini berfungsi untuk penutup dari blok, dan barisan yang ini berfungsi untuk mengakhiri lingkungan MPI. Setelah fungsi ini dipanggil, tidak ada lagi fungsi MPI yang bisa dijalankan. Semua proses harus memanggil ini sebelum mengakhiri program. Dan yang terakhir ada return 0. Return 0 berfungsi untuk mengakhiri program dengan kode status 0 yang menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Dan berikut hasil running dari program tersebut. Ya, ini hasil dari running dari program tersebut. Dan kesimpulannya, program ini mencetak pesan hello world dari setiap proses dalam urutan berdasarkan rank mereka. Dengan sinkronisasi menggunakan MPI barrier, masing-masing proses akan mencetak pesannya sendiri sesuai giliran, menyebutkan rank proses dan jumlah total proses yang berjalan. Selanjutnya di program ketiga, di barisan pertama berfungsi untuk menyertakan pustaka standar input-output bahasa C yang menyediakan fungsi seperti printf untuk mencetak output ke layar. Di barisan kedua, berfungsi untuk menyertakan pustaka MPI yang diperlukan untuk menulis program paralel berbasis MPI dan memungkinkan proses untuk berkomunikasi satu sama lain. Di barisan selanjutnya, berfungsi untuk deklarasi fungsi main yang merupakan titik awal program. ARG dan ARGV berfungsi untuk menangani proses argumen yang diteruskan dari command line ke program, serta diteruskan ke fungsi MPI. Di barisan selanjutnya, berfungsi untuk mendeklarasikan variabel. Ada 3 variabel. Yang pertama size. Size berfungsi untuk menyimpan jumlah total proses yang dijalankan. Yang kedua ada my_rank, berfungsi untuk menyimpan perangkat atau peringkat rank proses saat ini. Yang ketiga ada flag. Flag berfungsi sebagai variabel yang digunakan untuk menerima data dari proses lain. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk mendeklarasikan variabel status bertipe MPI status yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang status penerimaan pesan setelah pemanggilan MPI_RACV. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk menginisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum menggunakan fungsi MPI lainnya. Ini memulai komunikasi antar proses. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk mendapatkan jumlah total proses yang terhubung dalam lingkungan MPI dan menyimpannya di size. Ini memungkinkan setiap proses mengetahui beberapa banyak total proses yang ada. Dan selanjutnya di barisan selanjutnya ada MPI_com_rank. Di sini berfungsi untuk mendapatkan peringkat atau rank dari proses saat ini dalam komunikasi MPI dan menyimpannya di my_rank. Rank ini unik
untuk setiap proses dan digunakan untuk membedakan satu proses dari yang lain. Di barisan selanjutnya ada if dalam kurung my_rank. Ini berfungsi untuk memeriksa apakah rank proses lebih dari 0. Ini memastikan bahwa proses dengan rank lebih dari 0 akan menerima pesan dari proses sebelumnya. Proses dengan rank 0 tidak akan dapat menerima pesan karena tidak ada proses sebelum proses 0. Di barisan selanjutnya MPI_RECV berfungsi jika kondisi if terpenuhi. Proses ini akan menerima pesan berupa satu integer yang disimpan dalam flag. Pesan diterima dari proses dengan rank 1 angkanya di bawahnya. 100 adalah tag untuk membedakan jenis pesan, dan MPI_com_world menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan dalam ruang komunikasi dunia MPI. Status menyimpan informasi tentang operasi penerimaan. Dan selanjutnya ada printf. Di sini printf berfungsi untuk mencetak pesan ke konsol yang menunjukkan peringkat atau rank proses saat ini dan jumlah total proses. Pesan ini dicetak setelah proses menerima pesan dari proses sebelumnya, dalam kurung kecuali untuk proses dengan rank 0 yang langsung mencetak tanpa menerima pesan. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk memeriksa apakah rank proses lebih kecil dari jumlah total proses dikurangi 1 atau dalam kurung size min 1. Ini memastikan bahwa proses selain proses terakhir dengan rank tertinggi akan mengirim pesan ke proses berikutnya. Di barisan selanjutnya berfungsi jika kondisi if terpenuhi. Proses ini mengirimkan pesan berupa satu integer atau nilai my_rank ke proses berikutnya. Seperti pada MPI_RCV 100 adalah tag pesan dan MPI_com_world menunjukkan komunikasi dalam ruang dunia MPI. Dan di barisan selanjutnya ada MPI_finalize. Di sini mengakhiri lingkungan MPI. Semua proses harus memanggil fungsi ini dan sebelum program berakhir. Ini menutup semua komunikasi MPI dan membersihkan lingkungan MPI. Dan yang terakhir ada return null. Return null berfungsi untuk mengakhiri program dengan kode pengambilan 0 yang menandakan bahwa program berhasil dijalankan. Berikut hasil dari program tersebut. Ini hasil dari program yang tadi sudah kita jelaskan. Dan kesimpulan dari program tersebut adalah program ini menjalankan beberapa proses secara paralel dengan MPI. Setiap proses, kecuali proses dengan rank 0, akan menerima pesan dari proses sebelumnya, mencetak pesan hello world yang menyebutkan rank dan jumlah total proses, kemudian mengirim ranknya ke proses berikutnya. Kecuali proses terakhir, proses ini membentuk rantai komunikasi dari proses dengan rank 0 hingga proses dengan rank tertinggi. Dan di program yang terakhir atau program keempat, di sini saya akan menjelaskan isi dari program keempat. Di barisan pertama berfungsi untuk menyertakan pustaka standar input-output C yang memungkinkan penggunaan fungsi seperti printf untuk mencetak pesan ke konsol. Di barisan kedua berfungsi untuk menyertakan pustaka string C atau C yang menyediakan fungsi untuk manipulasi string seperti strlen dan printf. Di barisan ketiga berfungsi untuk menyertakan pustaka MPI yang digunakan untuk memungkinkan
proses berkomunikasi satu sama lain dalam lingkungan paralel. Dan di baris yang selanjutnya berfungsi untuk mendeklarasi fungsi main sebagai titik awal eksekusi program. ARGC dan ARGV digunakan untuk menangani argumen dari command line dan diteruskan ke fungsi MPI. Dan di baris yang selanjutnya berfungsi untuk mendeklarasikan dua variabel. Yang pertama ada size. Size menyimpan jumlah total proses yang dijalankan. Dan yang terakhir ada rank. Rank berfungsi untuk menyimpan peringkat atau rank dari proses yang sedang berjalan. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk mendeklarasikan array message dari kapasitas 100 karakter untuk menyimpan pesan yang akan dikirim dan diterima oleh proses. Yang selanjutnya MPI status berfungsi untuk mendeklarasikan variabel status bertipe MPI_status yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang status penerimaan setelah MPI RECV dipanggil. Selanjutnya berfungsi untuk menginisialisasi lingkungan MPI, mempersiapkan semua proses untuk berkomunikasi. Fungsi ini harus dipanggil sebelum fungsi MPI lainnya. Selanjutnya fungsi dari MPI ComSize adalah mendapatkan jumlah total proses yang berjalan dalam MPI ComWorld dan menyimpannya dalam variabel size. Semua proses akan mengetahui beberapa banyak proses yang ada. Di barisan selanjutnya berfungsi untuk mendapatkan peringkat rank dari proses saat ini dalam MPI ComWorld dan menyimpannya di variabel rank. Rank ini unik untuk setiap proses dan digunakan untuk membedakan satu proses dari yang lain. Dan di barisan selanjutnya berfungsi untuk menggunakan fungsi sprintf untuk membentuk string yang menyimpan pesan dalam variabel message. Pesan ini berisi rank proses saat ini dan jumlah total proses atau size. Di barisan selanjutnya, if rank berfungsi untuk memeriksa apakah rank proses lebih dari 0. Jika ya, proses tersebut akan mengirim pesan ke proses dengan rank 0. Di barisan selanjutnya, MPI send. MPI send berfungsi jika rank lebih dari 0, maka proses akan mengirim pesan ke proses dengan rank 0. Pesan yang dikirim adalah string yang panjangnya dihitung dengan string strlen dalam kurung message plus 1 dalam kurung ditambah 1 untuk karakter null. MPI char menggunakan tipe data yang dikirim. 0 adalah tujuan pengiriman atau proses dengan rank 0 dan 100 adalah tag untuk mengidentifikasi pesan. Dan di barisan selanjutnya ada else. Else berfungsi jika blok else ini dijalankan. Proses saat ini adalah proses dengan rank 0. Proses ini bertanggung jawab untuk menerima pesan dari semua proses lainnya. Barisan selanjutnya ada ini. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel 1 untuk digunakan dalam loop for. Selanjutnya, di barisan selanjutnya ada printf message. Berfungsi untuk proses dengan rank 0 mencetak pesan miliknya sendiri yang telah dibentuk sebelumnya menggunakan printf. Lalu di barisan selanjutnya
berfungsi untuk memulai loop yang berjalan dari 1 hingga size -1. Loop ini digunakan oleh proses dengan rank 0 untuk menerima pesan dari semua proses lainnya. Dalam kurung proses dengan rank 1 hingga size -1. Di barisan berikut, berfungsi untuk proses dengan rank 0 menerima pesan dari proses rank 1 dalam setiap iterasi loop. Pesan disimpan dalam variabel message dengan maksimal 100 karakter. MPI char menunjukkan tipe data yang diterima. 100 adalah tag yang digunakan untuk mencocokkan pengiriman dan penerimaan, dan status menyimpan informasi tentang penerimaan. Selanjutnya, printf berfungsi setelah menerima pesan. Proses dengan rank 0 mencetak informasi bahwa ia telah menerima pesan dari proses dengan rank yang ditunjukkan oleh status.mpi_source atau sumber pesan. Selanjutnya, printf dalam kurung message berfungsi sebagai proses dengan rank 0, kemudian mencetak pesan yang diterima dari proses lain. Di barisan berikut, MPI_finalize berfungsi untuk mengakhiri lingkungan MPI. Semua proses harus memanggil fungsi ini sebelum program berakhir. Ini memastikan bahwa semua komunikasi MPI diakhiri dengan benar. Dan yang terakhir, return 0. Return 0 berfungsi untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 yang biasanya menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Dan berikut hasil dari program tersebut. Hasil dari program tersebut ini, dan kesimpulan dari program tersebut adalah program ini menggunakan MPI untuk mengirim pesan dari setiap proses dengan rank lebih dari 0 ke proses dengan rank 0. Proses dengan rank 0 kemudian menerima dan mencetak pesan dari setiap proses lain dalam urutan, serta menampilkan sumber pesan. Pesan yang dikirim berisi informasi tentang rank proses, pengirim, dan jumlah total proses yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.